semuanya, di sini kami dari kelompok perbankan akan membahas mengenai tanggung jawab bank terhadap kebocoran dan kerahasiaan data nasabah pada studi kasus data nasabah Bank Jawa Timur yang diduga bocor yang dijual dengan seharga 3,5 miliar rupiah. Nah, bank merupakan salah satu roda penggerak pembangunan bangsa lewat kebijakannya dalam bidang perekonomian. Keberadaannya di dunia perekonomian, bank mampu berperan aktif dalam menstabilkan perekonomian suatu negara. Karena bank berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah, bisa dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal lain juga, bank merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya tergantung kepada kepercayaan daripada nasabah atau masyarakat itu sendiri, di mana kepercayaan masyarakat atau nasabah merupakan salah satu kunci utama dalam berkembang atau tidaknya suatu bank. Dan hal lain, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, suatu bank tidak akan mungkin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Maka dari itu, bank perlu untuk terus menjaga hubungan kepercayaan antara pihak bank dengan nasabah, karena nasabah dan bank mendasarkan melalui hubungan kepercayaan. Namun, selain itu pula, hubungan antara nasabah dengan bank bersifat kepercayaan juga memiliki sifat kerahasiaan, karena pada dasarnya, bank juga menjalankan prinsip rahasia bank atau disebut juga dengan rahasia bank, di mana rahasia bank merupakan suatu hal yang amat penting bagi nasabah. Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak masyarakat atau nasabah yang sering mengeluhkan adanya kebocoran data atau penipuan di bidang jasa keuangan atau bank itu sendiri, baik yang dilakukan melalui via SMS ataupun panggilan telepon, serta maraknya jual beli data nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti pada kasus database dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang telah diduga adanya kebocoran data tersebut. Kasus bermula setelah adanya data KPAI juga bocor tertanggal pada 13 Oktober 2021 dengan username C77, di mana data yang bocor tersebut telah dijual di Real Forms dan terdapat data nasabah di dalamnya. Data tersebut dijual dengan seharga $250 atau dengan seharga 3,5 miliar rupiah. Diduga data tersebut dijual oleh username Blacktor. Atas pengakuan pelaku mengatakan bahwa terdapat data sebesar 378 GB berisi 259 database. Database tersebut termasuk data sensitif, di dalamnya ada data nasabah, data karyawan, dan data keuangan pribadi lainnya. Hal tersebut dikatakan oleh pakar keamanan siber oleh Pratama Persada. Pratama mengatakan bahwa perlu adanya dilakukan forensik digital untuk mengetahui di mana sih celah keamanan yang digunakan pelaku untuk menjebol atau untuk dapat menjebol database tersebut. Kasus tersebut mendapat perhatian serius oleh pemerintah dan perlu dilakukan forensik digital untuk mengetahui celah keamanan mana yang digunakan untuk menerobos data tersebut, apakah dari sisi SQL-nya ataukah dari injection atau keamanan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bank. Pengertian bank berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, pengertian lain dari bank menurut KBBI adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan pengertian tersebut, menempatkan bank sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat atau financial intermediary yang peran dan fungsinya menjadi perantara bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak kekurangan ataupun memerlukan dana. Menjelaskan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan bank dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut menegaskan bahwa bank sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan keuangan atau sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali. Dana dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya kebocoran data tersebut. Dan dalam undang-undang ini juga mengatur lebih jelas terhadap kejahatan sistem informasi, sehingga ketika terjadi adanya kebocoran data yang dilakukan oleh hacker maupun pihak terafiliasi, bank dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya.
dan terdapat sanksi yang berat menjerat para pelaku dengan sengaja menerobos sistem pengamanan elektronik bank secara ilegal. Dengan adanya aturan hukum yang terkait dengan penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian data nasabah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) (TBK) dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi perhatian penting terhadap peraturan hukum yang ada di Indonesia untuk mengatur secara jelas dan spesifik mengenai permasalahan tersebut, serta adanya Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat meningkatkan keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan rahasia bank itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Angka 9, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, di mana bank sangat dilarang untuk memberitahukan data pribadi nasabah beserta simpanannya, kecuali yang memang diatur dalam ketentuan undang-undang tentang perbankan. Terhadap pelaku pencurian data nasabah pada database dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim (TBK) yang diduga bocor oleh pelaku dengan username Blacktor, merupakan kejahatan hacking atau peretasan terhadap identitas milik pribadi, di mana hal tersebut berdampak terhadap kerugian material dan imaterial yang akan dialami oleh korban atau nasabah. Berdasarkan hubungan kontraktual yang terjadi antara bank dengan nasabah, menurut Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menyatakan bahwa bank juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran terhadap kebocoran atau kerahasiaan data nasabah, atau dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara perusahaan atas terjadi kebocoran kerahasiaan data nasabah. Terhadap pelaku atas pencurian database milik nasabah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK), yang mana pelaku bukan merupakan pihak terafiliasi dari bank, dapat dikenakan hukuman sesuai dengan KUHP Pasal 362 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat 1, 2, dan 3. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kedua. Jadi pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan barang siapa yang mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau dengan kata lain melakukan pencurian terhadap data itu dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Akan tetapi pasal 362 mengenai pencurian tidak disebutkan secara jelas apakah kejahatan pencurian tersebut dilakukan secara langsung ataupun melalui media lain. Selanjutnya pada pasal 30 Undang-Undang ITE berbunyi, pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan. Penjelasan pada pasal tersebut bahwa pelaku pencurian terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK berkenaan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang sengaja dan tanpa hak melawan hukum, mengakses sistem database dengan cara apapun. Selanjutnya, ketentuan atas pelanggaran tersebut dijelaskan jelas ancaman pidana yang dijatuhkan pada pasal 46, 1, 2, dan ayat 3 UUT, ancaman paling berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta dan paling sedikit diancam dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta.